Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tia Kris Dayaningrum dari kelas 12 OTKP 2. Dan yang terhormat kepada Ibu Guru Bu Putih pengampu mata pelajaran kepegawaian. Di sini saya akan presentasi tentang perkawinan pegawai negeri sipil. Yang pertama yaitu pengertian perkawinan. Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang akan menjadi suami istri dan bertujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang berbahagia dan berjalan selamanya berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia yang berkelainan jenis kelamin memiliki keinginan untuk hidup bersama dalam sendi perkawinan guna mendapat keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selamanya, maka sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 pasal 4 ayat 1, sejauh mungkin sangat menghindari bagi pegawai negeri khususnya di lingkungan dinas. Sejauh ini perlu diketahui, peraturan merupakan sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar terciptanya suatu kondisi yang tertib, teratur, dan kondusif. Sama halnya yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan. Bagian B, dasar hukum yang melandasi peraturan perkawinan pegawai. Dasar hukum peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan perundang-undangan 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Yang ketiga, Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08 SE 1983 tanggal 26 April 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Yang keempat, Surat Kepala BKN Nomor K23 2635 18290 tanggal 25 September 2001 tentang kewenangan penjatuhan hukuman disiplin, pengajuan keberatan kepada Bapek, izin perkawinan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan. Yang bagian C, beberapa syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang. Adapun syarat perkawinan menurut Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1944 yang terdapat pada pasal 6 yaitu 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Yang kedua, untuk melangsungkan pernikahan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dahulu dari orang tuanya. Yang ketiga, dalam hal salah satu seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini sudah diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Yang keempat, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperbolehkan oleh wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Keturunan harus selama mereka masih hidup. Yang bagian D, manfaat adanya peraturan atau perjanjian pernikahan. Peraturan atau perjanjian pernikahan adalah persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat pernikahan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Hal ini seperti tercantum dalam undang-undang, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Pasal 47 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa
Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat janji tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Yang kedua, Undang-Undang Pasal 47 Ayat 2, perjanjian tersebut dalam Ayat 1 dapat meliputi pencampur harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan hukum Islam. Yang bagian E, ketentuan seseorang pegawai pria yang akan beristri lebih dari satu. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, di mana perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami istri yang bahagia. Tidak terkecuali pegawai negeri sipil. Pada dasarnya, asas perkawinan di Indonesia adalah asas monogami. Meskipun poligami tidak dilarang selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974, khusus pegawai ada aturan tersendiri mengenai poligami yang diatur dalam Peraturan Nomor 45 Tahun 1990 Zuntro, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 agar peningkatan perkawinan poligami pegawai pria yang tidak dicacatkan dapat ditekankan jumlahnya. Pegawai tidak selalu berjalan harmonis dan sejalan. Hal tersebut bisa disebabkan karena keinginan memiliki keturunan yang terkendala atau suami jatuh cinta pada wanita lain. Hal-hal tersebut merupakan penyebab seorang suami ingin menikah lebih dari seorang wanita. Aturan hukum di Indonesia memungkinkan untuk dilakukannya poligami oleh seorang pegawai negeri sipil, PNS atau ASN. Poligami diatur lebih lanjut pada pasal 3 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya, hal tersebut membuka peluang bagi seorang suami tidak ingin berpoligami dengan harus diterpenuhi ketentuan hukum perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pemberian izin poligami bagi pegawai negeri sipil PNS antara lain yakni kedudukan istri pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat menjadi sama. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya KARIS, Kartu Istri Khusus Pegawai Negeri Sipil. Yang bagian F, perceraian pegawai. Tindakan dan juga perilaku pegawai diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam penyelenggaraan kehidupan berkeluarga. Pernikahan dan perceraian seorang pegawai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Zunto, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai. Fenomena perceraian pegawai mengalami peningkatan dan mulai menarik untuk dilakukan sebuah penelitian terkait masalah ini. Ada beberapa pertanyaan yang muncul mengenai fenomena tersebut, yakni apa yang melatar belakangi perceraian pegawai negeri sipil hingga meningkat pesat. Dari permasalahan yang ada muncul beberapa jawaban yang menunjukkan bahwa melatar belakangi peningkatan perceraian pegawai negeri sipil yakni yang pertama, karena tidak adanya cinta dalam pernikahan atau perkawinan karena paksaan. 2. Perselingkuhan atau perzinahan yang dilakukan oleh pegawai pria maupun wanita. Yang ketiga, seorang pegawai pria, suami, tidak dapat memenuhi nafkah lahir batin. Yang keempat, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Yang kelima, tidak ada kejujuran dan keterbukaan dari salah satu pihak. Yang keenam, suami meninggalkan istri dan tidak memberikan nafkah yang cukup. Yang ketujuh, komunikasi jarak jauh dan kecemburuan dari salah satu pihak. Sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi diri saya sendiri dan banyak orang pada umumnya. Saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera. Selamat sore.